kita nih. Loh, ini siapa? Kenapa pakai ngomong-ngomong Al-Maidah? Kalau suka makan babi ya sudah silahkan saja. Tapi ini wilayah yang beda. Nyelek ke sini Pak. Kenapa Ustadz yang ngajarin dianggap bohong? Kenapa Al-Maidah dianggap alat kebohongan? Itu sederhananya Pak. Ya, halo Pak. Ya begitulah yang saya rasakan. Jadi sebelum mendengar fatwa ulama gitu Pak, cuman loh ini nggak tepat nih, ini tidak baik, ini melampaui batas, ini ada kesalahan ini ya. Kalau mau kampanye sok silakan lah, itu mah urusan masing-masing. Tapi kalau udah wilayah mengatakan ini dibohongi, berarti ada ulama yang berbohong, lalu Al-Quran disebut-sebut, padahal oh ini bekal berpotensi masalah. Saya merasa gitu Pak. Oh ini bekal banyak nih yang merasakan seperti yang saya rasakan. Makanya waktu itu ada yang nanya kenapa milih demo. Karena saya merasa secara pribadi gitu Pak, asal ada telat ini. Ini masalah penting dan besar, sensitif, tapi rasanya agak telat respon yang saya harapkan gitu Pak. Nggak tahu mungkin orang lain juga berpikiran sama. Pak Presiden juga nggak mengeluarkan statement apapun tentang ini ya, asalnya. Saya pikir waduh ini bahaya nih. Saya tahu di lapisan bawah Pak gejolaknya seperti apa. Wah ya ikut-ikutan lah. Mudah-mudahan dengan statement saya mau ikutan ada perhatian lebih gitu bahwa ini bukan masalah sederhana. Padahal saya di demonya juga bagian nyapu aja Pak ya. Tidak bagian yang serem-serem. Dan Pak, itu menarik sekali pada waktu mau berangkat itu, sekejap itu sesudah diumumkan, kita hanya 1.000 Pak, kalau enggak ditahan 10.000 itu yang mau berangkat. Dan untuk ngumpulin uang, gampang sekali itu Pak. Ayo siapa yang mau nyumbang? Waduh, itu dari mana-mana. Surplus Pak sekarang. Dan mau kita apain ini uang kelebihan ya. Bis 20 kebayar, makanan. Itu Pak, ada yang bawa celengan, ada ojek. Saya nyumbang 10.000 ya, supaya dicatatkan oleh Allah bahwa saya termasuk yang peduli urusan ini. Ada yang bawa anaknya 2 Pak. Bapak bawa anak? Enggak, saya tuh bagian ngantar anak tiap pagi, nggak bisa ikutan. Saya nyumbang aja. Wah ini amazing. Jelas Pak, amazing? Ya, menakjubkan gitu Pak. Berangkatlah santri Pak. Kalau saya belakangan. Karena santri kami 1.000 tambah 5, 1.500 yang spesial dilengkapi dengan pengki. Tahu pengki Pak? Sapu lidi dan kantong kresek. Karena memang ambil posisinya mau yang ikut di belakang bagian bersih-bersih. Indah Pak. Indah itu demo tuh Pak. Saya baru lihat orang sebanyak ini. Pas saya bagian nyapunya di daerah katedral itu Pak. Ada yang mau nikah kan? Yang sana, yang ibu itu maaf kan kalau yang nikah suka panjang bajunya Pak. Jangan sampai kotor. Saya melihat ini senyum, berbagi makanan, berbagi, indah lah. Saya hanya merasakan itu waktu haji. Tapi sekarang ada di Indonesia. Bangga Pak sebagai umat Islam. Mirip di Mekah. Melihat umat sebanyak ini. Nggak ada tuh wajah-wajah jahat yang saya lihat. Nah, jadi sesudah melihat ini harusnya kita tuh bersyukur dan bangga Pak. Jadi umat Islam itu, terutama yang aksi itu, bagus jemaah, jangan dianggap musuh. Itu adalah aset bagi negeri kita Pak. Mereka yang terluka hatinya, tapi tidak membalas dengan merusak, bahkan melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebanyak ini di Indonesia. Dengan begitu indahnya, tidak ada yang terancam, tidak ada yang terugikan, sampai rumput sekalipun, hati-hati jangan diinjak. Mereka adalah aset, dan yang mereka minta juga bukan negara, bukan harta, cuma minta yang kita cita-citakan sama-sama, minta adil, hanya itu saja. Bukankah itu yang kita rindukan? Halo, benar kan Pak? Jadi ini orang-orang cuma minta yang kita cita-citakan. Juga ngarap-ngarap jangan terjadi intoleran masuk ke seperti yang dikatakan Bapak yang lebih ahli itu. Saya susah nirunya Pak. Udahlah,
Kalau punya kapling, di kaplingnya aja, jangan sampai terjadi. Ini sensitif sekali, ya. Nah, ini ingin supaya tidak terjadi lagi. Jadi sebetulnya sederhana keinginan kami itu. Adil ditegakkan dan jadi pelajaran supaya tidak terulang lagi. Karena ini membahayakan. Kan lunak gaya. Oleh karena itu besar harapan di pertemuan ini, ya. Tapi Kita jangan cuma ngobrolin masalahnya saja ini, ya. Sangat rugi kalau kita hanya membahas masalah. Tapi kita juga harus ngambil pelajaran dari masalah ini. Sepakat hadirin? Sepakat. Jadi mungkin ada 3 hal yang kalau boleh saya memberikan pemikiran. Satu, kita tuh harus punya semangat bersaudara ini. Jadi kalau lihat beda itu tuh jangan sampai semangatnya musuh, mengalahkan. Kita harus lebih kuat semangat saudara. Ada saudara seakidah, itu udah jelas, ya. Ada saudara sebangsa. Makanya kalau lihat tentara, polisi, bagi saya mah lihatnya saudara. Polisi, tentara, lihat yang demo juga ya saudara. Masalah kita kan cuma ingin keadilan untuk Mas Ahok ini. Mas Ahok. Jadi jangan sampai kita jadi berantem. Aduh, rugi besar. Saya sedih lihat yang terluka, polisi terluka, itu harus tidak terjadi lagi. 2, jadi mudah-mudahan ini lihat gini tuh tidak lihat musuh, ya. Buya, SMS tadi mah di-delete aja lah, nggak ngepek, ya. Cuma 1 SMS. Pokoknya mah kalau ada hoak-hoak yang bisa membuat kita berantem, ingat kita ini satu saudara. Takdirnya kita jadi anak bangsa ini. Kita yang tanggung jawab untuk merawat negeri ini. Demi Allah, saya tidak rela bangsa ini pecah hanya karena urusan ini. Hebat AA. 2, semangat kita, semangat solusi. Jadi jangan hanya ngobrolin masalah. Bosen hanya masalah lagi masalah. Apa solusinya yang membuat kita tuh benar-benar naik derajat kita dengan ujian ini. Ini kan ujian bagi negeri kita. Ujian bagi para tokoh-tokoh kita. Sampai di mana tingkat kematangan kita. Kenegarawanan kita. Kedewasaan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ini sama-sama. Kalau hanya gini-gini terus, ribut-ribut terus, nggak ada kualitas meningkat. Memang bangsa kita bangsa yang kayak gini. Dikasih ujian gini, bisanya saya menang, kamu kalah. Enggak. Makanya yang ketiga, satu semangat. Apa? Semangat saudara. Yai, yang kedua, semangat solusi. Ya, saya bantu. Yang ketiga, semangat sukses bersama nih hadirin. Jadi nggak usah menang-menangan lah, ya. Gini, nggak boleh ada yang merasa hebat di negeri ini. Kita kan nggak ada yang sempurna. Saya juga sebetulnya rada berharap, ya, tadinya, tapi nggak wajib. Pak Jokowi itu, ya, saya mohon maaf, saya agak lambat mengambil keputusan. Juga saya maaf, saya tidak bisa menerima tamu waktu itu. Ini kesalahan saya harusnya bisa nemui. Kata Pak Kapolri, ya saya berusaha menjaga, mohon maaf kalau ada prajurit kami yang agak gini, dari para kiai dan semua, saya juga minta maaf karena kemarin ada beberapa yang begitu perilakunya. Ya tidak ada enak, ya Pak, ya. Siapa yang juara di sini? Kita sebentar lagi juga pada mati. Jabatan juga nggak lama, benar? Iya, betul. Betul. Kalau kita berjuang hanya demi nama, demi ego, demi jabatan, demi apa itu, nggak ada apa-apanya. Sebentar lagi juga pensiun, ya kan Pak, kita. Maaf, komandan. Iya Pak. Saya nunggu dari tadi habis bayar. Ya, terima kasih, jadi mudah-mudahan. Closing Pak. Harus saya tamatin Pak, ya. Nunggunya dari awal. Jadi saya sangat berharap begitu, ya, seluruh yang menyimak anak negeri ini harus ngaca dirilah, ya. Jangan sampai kejadian ini hanya jadi bahan obrolan, bahan cemoohan, padahal kita sama jeleknya, omongan kita sama buruknya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa berubahlah semuanya menjadi semakin matang, semakin dewasa, bisa menyelesaikan masalah dengan adil dan bijaksana.
Begitulah Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hidup, Pak.